Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ketut Ardita dari SMA Negeri 1 Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya mengampu mata pelajaran kimia dan mengemban tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan P5 di sekolah kami dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan mengambil topik kebun sayurku yang sedang kami laksanakan pada kelas 10 di semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Mari kita saksikan bagaimana pelaksanaannya. SMA Negeri 1 Pahungalodu adalah salah satu sekolah yang berada di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini berdiri sejak tahun 2014 dengan jumlah siswa saat ini adalah 575 siswa yang dibagi ke dalam 17 rombel dan memiliki luas lahan sekolah yang mencapai 3,5 hektar. Berdasarkan analisis permasalahan lingkungan yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama Bapak Ibu guru dan tim fasilitator proyek P5 dengan melibatkan juga peserta didik, diperoleh bahwa lahan sekolah yang sangat luas belum termanfaatkan secara optimal, yang menyebabkan suasana sekolah terlihat gersang, apalagi ketika di musim kemarau seperti saat ini. Untuk itulah, sekolah kami mengambil proyek P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan yang mulai dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September tahun 2024 yang menggunakan sistem blok, yaitu mengambil waktu selama 3 minggu penuh untuk pelaksanaan proyek. Tema yang diambil, dianalisis dan disepakati bersama peserta didik berdasarkan konteks lingkungan yang paling kekinian, sehingga kemudian disepakati untuk mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik budidaya sayuran dan dengan judul proyek yaitu Kebun Sayurku. Dalam pelaksanaan proyek P5 ini, peserta didik diajak berpikir secara bertahap melalui alur P5 yang telah kami susun yang meliputi 4 tahap kegiatan, yaitu tahap temukan, tahap bayangkan, tahap lakukan, dan tahap bagikan. Pada tahap temukan, peserta didik diperkenalkan terlebih dahulu tujuan proyek yang akan dilaksanakan beserta alur kegiatan yang akan mereka ikuti. Selanjutnya, peserta diajak untuk melakukan analisis kondisi lingkungan sekolah dan sumber daya yang mendukung dalam penerapan proyek yang akan dilakukan. Peserta didik diminta untuk menyusun sebuah mind mapping secara kolaboratif dan gotong royong bersama teman-temannya dalam satu kelompok. Selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu tahap bayangkan. Dalam memantapkan pemahaman dan persiapan proyek pembuatan budidaya sayuran, kami kemudian mengajak peserta didik untuk melakukan kunjungan ke sentra petani sayur yang ada di dekat lingkungan sekolah. Lewat kegiatan ini, peserta didik dapat melakukan studi tiru, yaitu dengan mengamati, bertanya, dan mencatat hal-hal penting yang perlu mereka lakukan dalam budidaya sayuran. Kemudian pemahaman ini dapat mereka peroleh dari para petani sayur yang mereka dapat gunakan dan mereka terapkan nantinya di sekolah. Tahap ketiga adalah tahapan yang paling penting dalam proyek P5, yaitu tahap lakukan. Setelah melakukan studi tiru pada petani, selanjutnya peserta didik melakukan persiapan lahan dan penentuan tanaman sayur yang akan ditanam. Berdasarkan dampingan dari Bapak Ibu fasilitator, mereka akan melakukan persiapan lahan, pembersihan lahan, termasuk untuk persiapan penanaman. Pada kegiatan ini juga, kami menghadirkan guru tamu yang akan membantu peserta didik kami untuk melakukan proses penanaman. Lewat guru tamu ini, akan didapatkan informasi teknik penanaman yang tepat sehingga proses penanaman kangkung, kacang panjang, sayur putih maupun bayam yang akan ditanam oleh peserta didik dapat dilakukan secara tepat. Nah, dia begini
toh? Korekkan dong sih. Oh, gitu. Bisa sih bisa, tapi rumit. Iya, lama. Nah, lama. Cara buat lubang itu lama. Bentar ini lagi. Kalau ini kan cepat. Selanjutnya, secara mandiri peserta didik melakukan proses penanaman bibit sayuran di bedengnya masing-masing. Proses ini diselesaikan oleh peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan proses penyiraman tahap pertama setelah proses penanaman. 2 minggu setelah penanaman, sayuran yang telah ditanam tampak seperti ini. Dan ini adalah kegiatan peserta didik kami dalam proses perawatan tanaman mereka setiap hari. Untuk mengoptimalkan proses perawatan tanaman sayur yang mereka miliki, maka kami fasilitator membagi tugas kepada setiap kelompok untuk melaksanakan piket penyiraman selama setiap hari, baik pagi maupun sore hari. Musim kemarau yang sangat panjang menyebabkan kondisi sayur ini perlu dirawat, dan mereka, peserta didik kami, dengan senang hati datang setiap hari di sore hari sesuai dengan piketnya masing-masing untuk melakukan penyiraman. Dan ini adalah salah satu cerminan dari sikap tingkah laku, yaitu kemandirian dan gotong royong yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah kami. Tahap terakhir pada kegiatan Project P5 yang kami lakukan adalah tahap bagikan. Walaupun saat ini umur sayuran yang ditanam oleh peserta didik baru 2 minggu lebih, dan proses panen baru dapat dilakukan pada minggu depan, tetapi peserta didik telah bisa membagikan hasil refleksi mereka dalam proyek yang telah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Yarianto Robotadu, biasa dipanggil Yanto, dan teman saya bernama Sani Yotriari, biasa disapa Sani. Kami dari kelas 10. Selama melakukan proyek P5 ini, kami merasa senang karena kami dapat belajar hal-hal baru, dan kami juga dapat memetakan masalah yang ada di sekolah kami. Dan tantangan yang kami hadapi adalah keterbatasan air, ya karena musim kemarau yang sangat panjang di daerah kami. Sehingga kami membagi piket untuk menyiram tanaman di sore hari. Proses pelaksanaan proyek P5 yang telah berjalan ini tentu adalah keberhasilan bersama kami di SMA Negeri 1 Pangolodu yang terwujud dari dukungan nyata kepala sekolah dalam bantuan segala pembiayaan, ketekunan para fasilitator pendamping P5 dalam menerjemahkan setiap alur proyek, dukungan guru tamu, dukungan orang tua, dan tentunya adalah kerja keras dari peserta didik. Perkenalkan, nama saya Afliana Jalapati, SPD, selaku Kepala SMA Negeri 1 Pohongolodo. Saya merasa bangga dan senang dengan pencapaian kegiatan P5 pada tema gaya hidup berkelanjutan, khususnya topik kebun sayurku lewat alur P5 yang telah disusun oleh Pak Ketut selaku Wakasek Kurikulum, di mana telah mampu menumbuhkan profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi mandiri, kreatif, dan gotong royong. Demikianlah praktik baik terkait P5 yang telah kami laksanakan di sekolah kami, SMA Negeri 1 Pahangalodu. Semoga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah!